Shalom Bapak Ibu dan semua saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabar saudara-saudaraku, Bapak Ibu semuanya? Tentu masih dalam keadaan sehat, sukacita. Inilah harapan saya juga dari tempat ini. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau masih berkemurahan, memberikan kesempatan kepada kami mendengarkan firman-Mu. Secara khusus, kami akan kembali membahas tentang keluarga Kristen yang berbahagia. Kiranya Tuhan menolong kami semuanya, baik hamba-Mu yang menyampaikan, demikian juga saudara-saudaraku yang mendengarkan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita pelajari hari ini masih dari kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kalau hari-hari sebelumnya kita sudah mempelajari mengapa manusia ini menikah, bukan saja karena dorongan keluarga, bukan saja karena sudah cukup umur atau sudah dewasa, bukan saja untuk memenuhi tuntutan adat bagi adat tertentu yang sangat menghargai, menghormati orang yang sudah menikah. Bukan saja karena teman-temannya yang seangkatan semua sudah menikah, bukan. Tapi karena Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia ini seorang diri saja. Sekarang kita lanjutkan ceramah keluarga Kristen yang berbahagia. Dan hari ini kita fokuskan mengenai penolong yang sepadan. Alkitab tadi berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Siapakah yang sepadan yang dijadikan Tuhan menjadi penolong kita? Saya sangat berharap sebenarnya ceramah ini didengarkan oleh pemuda-pemudi. Tentu ceramah ini juga sangat baik didengarkan oleh orang tua, apalagi keluarga yang masih muda. Bagi keluarga yang sudah tua, saya berharap membagikan ceramah ini kepada anak-anaknya, atau mungkin juga sudah menjadi cucunya yang sudah siap berumah tangga. Karena kalau mereka nantinya tidak tahu penolong yang sepadan, mungkin selama hidup di dunia tidak merasakan atau menikmati kebahagiaan yang seperti diinginkan Tuhan.
Sekarang kita akan bahas apa artinya pasangan yang sepadan. Dalam satu terjemahan bahasa daerah dikatakan, aku akan memberikan kepadamu penolong yang cocok. Jadi kalau hari ini saudara adalah pria, seorang Kristen, sudah lahir baru, inilah firman Tuhan untuk saudara. Bagaimana mendapatkan seorang penolong wanita yang cocok, yang sepadan. Tentu kita bahas apa arti sepadan. Karena ini yang penting, karena ini yang diceritakan oleh Alkitab. Pasangan yang sepadan itu bukan harus satu suku. Saya ulangi, pasangan yang sepadan itu bukan harus satu suku. Berarti tentu bisa satu suku, tapi tidak harus satu suku. Karena saya sudah sering mendengar ada orang tua sudah lahir baru, katanya mencintai Tuhan. Waktu dia menasihati anaknya juga sudah lahir baru. Carilah pasanganmu yang satu suku dengan kita. Wah, ini yang sering terjadi. Tentu hari ini pasangan yang cocok itu tidak harus satu suku. Misalnya kalau saya orang Karo, pasangan saya harus orang Karo. Tidak harus. Ya. Karena Tuhan menciptakan beragam-ragam suku. Ribuan suku di Indonesia saja. Jadi saya katakan hari ini, kalau ada pemuda hari ini yang ingin menikah, yang sudah lahir baru, tidak harus pasangan yang cocok itu satu suku. Bisa satu suku? Bisa. Bisa lain suku? Bisa. Tinggal nanti ditanya Tuhan, dan mungkin ada yang lain pengertian yang sepadan. Yang kedua, yang cocok itu ada orang katakan. Ini orang katakan, bukan Alkitab katakan. Pendidikannya harus sama. Jadi kalau si laki-laki pendidikannya S1, maunya si wanita pun pasangannya itu paling sedikit D3 atau sama-sama S1. Pasangan yang cocok itu tidak harus pendidikannya sama. Memang secara manusia, pendidikan suami dan pendidikan istri seandainya terlalu jauh, ya mungkin ada kesulitan di dalam komunikasi nanti sehari-hari. Tapi tidak harus sama pendidikannya atau berdekatan titel mereka. Kalau suaminya S2, oh istrinya harus S2 atau paling sedikit S1 atau D3. Tidak. Ya. Tidak harus. Kalau demikian bisakah titel kami sama, kalau boleh jurusannya pun sama? Bisa saja. Tapi bukan harus pendidikannya sama. Bukan harus sukunya sama. Yang kedua,
bukan harus pendidikannya sama. Yang ketiga, yang sering disebutkan oleh orang lain, kalau kamu cari pasangan yang cocok, haruslah dari segi fisik pun berimbang, katanya. Tidak boleh menurut mereka si wanitanya lebih tinggi. Ini juga nggak ada kata Alkitab. Jadi jangan pikir yang cocok itu harus laki-laki lebih tinggi terus daripada si wanita. Atau kalau boleh warna kulitnya pun mirip. Ya, ini berhubungan dengan suku tadi. Ada orang menganggap warna kulit harus sama. Jangan nanti kita menjadi rasis. Saudara-saudara, Tuhan ciptakan warna kulit kita ini berbeda-beda. Dalam pandangan Tuhan kan amat baik semuanya. Jangan pernah merendahkan suku tertentu, warna kulit tertentu, bahasa tertentu, dan menganggap bahasa kita, warna kulit kita, atau suku kita di atas daripada yang lain. Jadi hari ini pasangan yang cocok itu bukan dinilai dari segi fisik. Sayang, saudara-saudara, hari ini banyak orang mengaku dirinya orang percaya, orang lahir baru, tapi sering sekali kriteria dia untuk mendapatkan pasangannya seringkali fisiklah yang sangat dipentingkan. Ya, tentu kita tidak usah munafik. Bukan berarti fisik tidak penting. Ya, karena memang Tuhan kan menciptakan juga dalam diri manusia ini, tahulah membedakan mana fisiknya yang cantik, yang tampan. Tapi maksud saya di sini, jangan kita sudah mendoktrinkan, membuat satu ajaran bahwa yang sepadan itu fisiknya pun, ya kalau satu tampan, pasangannya harus cantik. Sebelum manusia jatuh di dalam dosa, Alkitab katakan diciptakan Tuhan semuanya amat baik. Dan setelah manusia jatuh dalam dosa lah sebenarnya, maka muncul istilah cantik. Ya, sekarang kalau laki-laki tampan, ganteng, dan lain sebagainya. Jadi kalau hari ini adik-adik kami, pemuda-pemudi, mencari pasangannya, janganlah kriterianya hanya soal kecantikan, soal ketampanan, soal wajah, soal fisik semata. Bukan saya katakan itu tidak penting, tapi bukan itu faktor yang paling utama. Bukan itu. Jadi pasangan yang cocok itu, pasangan yang sepadan itu, bukan karena satu suku, bukan karena masalah fisik atau warna kulit, bukan. Tapi nanti kita akan lihat apa arti pasangan yang cocok. Sekarang kita akan melihat apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Tuhan mengenai pasangan yang sepadan
ataupun pasangan yang cocok. Saya harap adik-adik kami bisa mendengarkan ini secara baik untuk menentukan keluarga kalian nantinya di kemudian hari. Kalau orang tua yang mungkin dulu tidak sampai sejauh ini pengertiannya, ya apa boleh buat setelah kami berumah tangga, dan kami harus berubah dalam arti memperbaiki rumah tangga kami. Pasangan yang cocok itu, pasangan yang sepadan itu bukan karena satu suku, bukan karena sama pendidikannya, bukan karena sama warna kulitnya, atau sekedar fisik semata, bukan itu. Tapi pasangan yang sepadan berarti mereka sama-sama orang yang sudah percaya atau dilahirkan kembali. Dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat ke-14 sampai ke-16, Paulus pernah berkata, jadilah pasangan yang seimbang antara orang percaya dan orang percaya. Berarti hari ini kalau adik-adik, saudara-saudara mencari pasangan yang cocok, yang mutlak. Kalau tadi soal suku tentu tidak mutlak. Soal fisik tidak mutlak. Soal warna kulit tidak mutlak. Pendidikan tidak mutlak. Mungkin ada pertimbangan itu saja, tapi tidak mutlak. Tapi yang mutlak pasangan kita itu adalah apakah dia sudah bertobat? Apakah dia sudah lahir baru? Ini yang mutlak, saudara-saudara, ini mutlak. Karena kalau orang tidak lahir baru, orang tidak bertobat, tidak percaya sungguh-sungguh, berarti orang itu tidak memiliki Roh Kudus. Menurut kitab Efesus pasal 1 ayat ke-13. Bisa kita bayangkan orang menikah, satu memiliki Roh Kudus kalau dia sudah percaya, satu tidak memiliki Roh Kudus, ini disatukan. Bagaimana bisa berjalan bersama? Mungkin secara fisik bisa saja mereka jadi sudah satu, bisa berhubungan suami istri. Secara karakter, ya secara kebaikan, bisa saja dia baik. Karena ada juga, pernah saya dengar, tidak bertobat pun istri saya, suami saya, toh dia baik. Bagaimanapun baiknya calon pasangan kita itu, kalau dia tidak memiliki Roh Kudus, tentu bukan itu yang diingini oleh Tuhan. Berarti kita tahu keinginan Tuhan, siapa pasangan saya yang cocok, yang seimbang, yang sepadan, adalah apakah dia sudah lahir baru, sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, sudah hidup baru, sudah bertobat. Kalau itu belum, pasti bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Pasti bukan itu. Ada juga orang berkata, enggak apa-apa, nanti kan bisa kita tarik. Bagaimana saudara bisa berkata, bisa ditarik, sedang yang awal ini saja saudara tidak mentaati Tuhan? Tuhan katakan jadilah pasangan yang seimbang, titik. Kan tidak dikatakan, enggak seimbang pun enggak apa-apa, nanti bisa ditarik.
Ini mutlak. Jadi pemuda-pemudi yang hari ini mendengarkan, kalau mau berbahagia, kan sesuai dengan Alkitab, jadilah pasangan yang seimbang. Bagaimanapun gantengnya dia, bagaimanapun cantiknya wanita itu, bagaimanapun mungkin kayanya, kalau dia belum memiliki kepastian keselamatan, langsung kita katakan, pasti bukan ini yang cocok itu. Pasti bukan ini yang sepadan itu. Hari ini mana tahu ada saudara sedang pendekatan, tapi belum jelas keselamatannya. Atau ada orang mendekati adik-adik, mungkin dia baik, mungkin dia tamat dari kampus yang ternama di dalam atau di luar negeri. Mungkin pekerjaannya sudah baik. Tapi kalau yang mutlak tadi belum dia miliki, lebih baiklah kita katakan tidak. Walaupun dalam banyak hal kita merasa ini adalah yang seperti yang saya idamkan. Karena yang mutlak tadi belum dimilikinya. Yang kedua, apa yang harus diperhatikan kalau kita mencari pasangan yang cocok? Yang kedua adalah kerohaniannya. Majukah kerohaniannya atau tidak? Mengutamakan Tuhankah hidupnya atau tidak? Memang yang paling mutlak adalah soal dia sudah lahir baru atau belum, karena ini masalah nanti memiliki Roh Kudus atau tidak. Tapi penting juga dilihat adalah soal kerohaniannya, karakternya. Dia mencintai Tuhan atau tidak? Kalau dia mencintai Tuhan, sudah pasti dia nanti mencintai saudara-saudara. Tapi kalau dia hanya mencintai saudara, tapi dia tidak mencintai Tuhan, ada waktunya nanti dia tidak lagi mencintai saudara. Mungkin setelah saudara tua, wajah sudah mulai keriput. Tapi kalau dia mencintai Tuhan, berarti dia mencintai anaknya Tuhan. Mencintai hambanya Tuhan. Makanya perhatikan baik-baik. Sayang hari ini di dalam gereja, saya lihat saudara-saudara, ini menjadi perhatian kita. Begitu banyak dibahas ceramah tentang berpacaran. Coba selidiki dalam Alkitab. Di mana dibahas tentang ceramah berpacaran? Saya tidak tahu di mana. Tapi yang paling penting dibahas Alkitab adalah ceramah mengenai keluarga. Kalau boleh saran saya kepada pemuda-pemudi hari ini, umumnya kalau orang sudah mulai berpacaran, tidak akan ditunjukkan lagi aslinya. Contoh saya buat. Kami dulu dalam pelayanan banyak pemuda-pemudi yang ikut di pelayanan. Dan pemuda-pemudi ini awalnya kan tidak ada yang berpacaran atau belum berpacaran. Dan waktu-waktu tertentu kami buat kebaktian, rekreasi bersama, mungkin ya makan bersama, permainan bersama. Ada 50, 70, 80 orang pemuda-pemudi. Ada sebagian mahasiswa, ada sebagian sarjana. Tapi mereka belum ada berpacaran. Dan saudara tahu,
Karena dia belum berpacaran, banyak pemuda-pemudi ini menyatakan bagaimana aslinya, karakternya. Contoh saya buat. Kalau ada wanita belum ada pacarnya di situ, kalau makan rambutan, langsung dari giginya ini dibuka. Tapi kalau nanti dia sudah pacaran, mana berani dia makan rambutan langsung lewat mulutnya atau giginya, langsung dibuka begini. Karena apa? Karena biasanya kalau orang sudah punya pacar, banyak disembunyikan. Makanya ada wanita, tahu dia nanti pacarnya datang, malam hari atau sore hari, ngatur pas bunga, di meja aja bisa setengah jam. Makanya saran saya sebenarnya kalau mengetahui kerohanian calon pasangan kita atau mengetahui karakternya aslinya adalah pergaulan secara umum di gereja itu kita belum berpacaran dan lihat aslinya semua di situ. Tapi begitu dunia pacaran, kadang-kadang 2 tahun, 3 tahun pun banyak yang disembunyikan, tidak aslinya keluar. Dan begitu kita menikah, kita terkejut. Jadi harapan saya, saran saya, bergaullah pemuda-pemudi dalam pelayanan, tapi belum ada ikatan pacaran. Nampak aslinya apakah calon pasangan kita ini kerohaniannya baik, karakternya baik, kerohaniannya mengasihi Tuhan atau tidak. Yang ketiga, pasangan yang cocok, yang seimbang, atau yang sepadan itu mendukung panggilan calon suaminya. Bukan saya katakan kalau suaminya pendeta, istrinya harus pendeta. Bukan itu saya katakan. Tapi paling sedikit kalau suaminya pendeta, dia pun 100% mendukung suaminya ini. Karena kita sudah sering dengar, kesuksesan seorang suami 50% ditentukan oleh istrinya. Kemajuan pelayanan seorang suami ditentukan oleh 50% daripada dorongan istrinya. Jadi kalau boleh saya katakan, kalau kalian memang panggilan kalian melayani Tuhan, dalam arti sepenuh waktu, entah pendeta, penginjil, carilah pasangan kita yang memang panggilannya juga seperti itu. Bahkan sesama-sama misionaris pun pernah saya kasih tahu. Walau dua-dua misionaris, tidak mungkin Tuhan satukan kalau satu panggilannya misalnya ke India, satu panggilannya ke Papua. Tidak mungkin Tuhan persatukan. Kecuali satu yang harus memang mengatakan, saya ikut suami saya ini kemana dia pergi. Jadi kalau kalian hari ini mau mencari pasangan yang cocok membuat kita berbahagia adalah, apakah calon istri saya ini mendukung pelayanan saya nanti sepenuhnya, mendorong pelayanan saya untuk lebih baik, bisa membantu pelayanan saya ini nanti untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jadi bukan hanya kita pikirkan secara fisik, secara warna kulit, secara pendidikan, apalagi soal satu suku. Bisa satu suku, tetapi memang dia juga benar mendukung 100% pelayanan kita. Itukah yang adik-adik sedang pikirkan hari ini mencari pasangan? Atau hanya soal fisik melulu?
dan standarnya tinggi. Saya pernah bertemu dengan seorang laki-laki atau seorang wanita, berkali-kali dia berkata, memang dikatakannya saya mau mencari pasangan yang pertama lahir baru, kerohaniannya baik. Yang nomor 5 dibuatnya, maunya ganteng, cantik. Padahal ini sebenarnya nomor 1. Nah ini Tuhan gak suka. Ya, Tuhan gak suka. Yang nomor 1 adalah pertobatannya, yang kedua kerohaniannya, yang ketiga panggilannya, yang keempat komitmennya melayani Tuhan. Memang benarkah komitmennya melayani Tuhan dalam arti mendukung calon pasangannya ini, mendukung calon suaminya ini sepenuhnya untuk melayani. Apalagi nanti kita akan bahas, wanita itu, istri itu memang benar-benar penolong. Saya berharap hari ini, inilah pasangan yang dikehendaki Tuhan. Inilah pasangan yang seimbang, sepadan, yang cocok, yang dikehendaki Tuhan. Dan Tuhan katakan, Tuhan sudah menyediakan. Kiranya firman ini bisa menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami bisa mendengarkan tentang pasangan yang sepadan, di mana Tuhan memberikan kepada Adam pasangannya yang sepadan adalah Hawa. Tentu kami juga yang sudah percaya ini, kami punya keyakinan Tuhan sudah siapkan pasangan yang sepadan, yang seimbang, yang cocok untuk kami sama-sama membangun kerajaan Tuhan. Kalau kami belum temukan hari ini Tuhan, tinggal kami berdoa supaya yang mana yang sudah Tuhan persiapkan itu, kami akan bertemu bagaimanapun caranya. Kami tidak tahu caranya bagaimana, tapi pasti Tuhan pertemukan. Biarlah semua adik-adik kami hari ini yang sudah lahir baru, jangan salah melangkah hanya sekedar ikut-ikutan. Jangan salah melangkah karena membuat kriteria yang salah. Berkatilah mereka semua. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau saudara-saudara ada pertanyaan mengenai firman Tuhan ini, bisa menghubungi nomor HP dan WA saya yang tertulis di bawah ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin.